Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana hukum seorang yang berpuasa kemudian keluar dari mulutnya dahak? Apakah boleh bagi dia untuk menelannya? Maka di sini dilihat dulu, apabila dahak tersebut keluar ke batasan luar kerongkongan, maka apabila dia menelannya kembali maka bisa membatalkan puasanya. Sebaliknya, apabila hanya sampai ke batasan batin, yaitu masih di dalam kerongkongan, kemudian dia kembali menelannya, maka di sini puasanya tidak batal. Maka batasan zahir atau batasan luar dan batasan dalam di dalam kerongkongan ini bagaimana? Para ulama mengatakan bahwasanya batasan luar kerongkongan yaitu makhraj atau tempat keluarnya huruf kha. Sedangkan batasan dalam kerongkongan adalah tempat keluarnya huruf ha dan juga ha. Oleh karena itu, untuk menjaga supaya puasa kita sempurna, puasa kita tidak batal, hal yang seperti ini perlu untuk kita perhatikan. Apabila keluar dahak, maka hendaknya sebisa mungkin untuk kita keluarkan, tidak kita kembali menelannya, karena hal tersebut bisa membatalkan puasa kita. Dan juga yang masih berkaitan dengan hukum sama seperti dahak adalah apakah boleh bagi orang yang berpuasa ini untuk menelan air liurnya atau ludahnya. Maka di sini diperbolehkan selama ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk supaya puasanya tidak sah apabila dia ini menelan ludahnya. Karena sulit bagi kita ketika kita berpuasa untuk terus-menerus mengeluarkan ludah, maka hal tersebut diperbolehkan, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah syarat yang pertama ayyakuna khalison, yaitu ludah yang ada di mulut kita ini hendaknya betul-betul khalis, yaitu murni, itu adalah ludah, tidak tercampur dengan apapun ataupun tidak tercampur dengan mungkin sesuatu yang najis atau bahkan makanan ataupun bekas minuman dan lain sebagainya. Maka di sini apabila tercampur dengan sesuatu kemudian kita telan ludah tersebut, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua ayyakuna tahiran la mutanajjisan, yaitu ludah yang kita telan ini harus ludah yang suci, bukan ludah yang mutanajjis, yang terkena najis. Contohnya seperti orang setelah dia ini muntah, maka cepat-cepat dia harus membersihkan mulutnya karena mulut tersebut mutanajis, terkena muntah hukumnya adalah najis. Begitu pula ketika giginya berdarah misalkan, maka tidak boleh bagi dia untuk langsung menelan ludah yang tercampur dengan darah tersebut, karena hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Dan syarat yang ketiga ayyakuna min ma'dinihi, yaitu rik atau ludah tersebut timbul dari tempatnya, yaitu lisan dan juga lidah dan juga mulut kita. Ini adalah tempat memutarnya ludah. Maka apabila dia ini menelan ludah yang mana ludah tersebut sudah keluar dari mulutnya, kemudian dia masukkan kembali, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Sebagaimana yang dianggap sebagai mulut itu adalah di luar daripada merahnya bibir ini. Apabila ludah tersebut sudah sampai ke luar merah bibir, kemudian dia kembali menelannya, kemudian dia kembali memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. Ini adalah beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, yang mungkin banyak dari kita lalai akan hal-hal ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.